Bayangkan, kamu sedang berdiri hampir 9 kilometer di atas permukaan laut. Udara begitu tipis hingga setiap langkah terasa seperti berlari sambil menahan napas. Suhu bisa turun hingga minus 40 derajat. Dan tepat di pinggir jalur pendakian, ada seseorang yang masih hidup. Ia memohon bantuan, namun puluhan orang hanya melewatinya, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tahu, jika berhenti menolongnya, mereka mungkin akan mati bersamanya. Selamat datang di Gunung Everest, tempat di mana keputusan paling kejam terkadang menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Di ketinggian sekitar 8.000 meter terdapat wilayah yang dikenal sebagai Death Zone. Namanya bukan sekadar julukan. Di sana, kadar oksigen hanya sekitar sepertiga dari yang kita hirup di permukaan laut. Tubuh manusia perlahan mulai mati. Otak tidak berpikir jernih. Paru-paru bekerja mati-matian. Bahkan berdiri terlalu lama saja bisa menghabiskan energi yang tidak bisa diganti lagi. Karena itulah, setiap pendaki membawa oksigen dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan waktu menjadi musuh terbesar. Salah satu kisah paling menyedihkan terjadi pada tahun 2006. Seorang pendaki asal Inggris bernama David Sharp mencoba mencapai puncak Everest seorang diri. Saat turun, ia kehabisan tenaga dan berlindung di sebuah ceruk batu. Tubuhnya mulai membeku. Ia masih hidup, masih bisa berbicara. Namun ia tidak mampu berdiri lagi. Yang mengejutkan, lebih dari 40 pendaki melewati David hari itu. Sebagian berhenti beberapa menit, sebagian mencoba berbicara dengannya. Tetapi hampir semuanya akhirnya melanjutkan perjalanan. Banyak orang kemudian marah. Mengapa tidak ada yang menyelamatkannya? Jawabannya jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Di Death Zone, menyelamatkan satu orang bisa membutuhkan 6-8 pendaki yang masih kuat. Belum termasuk oksigen tambahan, belum termasuk risiko cuaca, dan belum tentu korban bisa diselamatkan. Artinya, orang yang mencoba menolong bisa saja ikut meninggal. Tidak lama setelah itu, dunia kembali dikejutkan oleh kisah lain. Francis Arsentiev menjadi perempuan Amerika pertama yang mencapai puncak Everest tanpa tabung oksigen. Namun saat turun, ia mengalami kelelahan ekstrim. Suaminya berusaha menyelamatkannya, tetapi ia sendiri akhirnya meninggal dalam proses tersebut. Keesokan harinya, beberapa pendaki menemukan Francis. Ia masih hidup, ia masih bisa berbicara pelan, bahkan meminta agar jangan ditinggalkan. Para pendaki mencoba membantunya, namun mereka segera sadar bahwa kondisi mereka sendiri mulai memburuk. Jika memaksa bertahan lebih lama, semuanya bisa meninggal. Dengan berat hati, mereka terpaksa meninggalkannya. Francis meninggal beberapa jam kemudian. Ada lagi sosok yang bahkan menjadi penanda jalur pendakian selama bertahun-tahun. Pendaki menjulukinya Green Boots. Mayat seorang pendaki yang tetap berada di sebuah ceruk batu karena terlalu berbahaya untuk dievakuasi. Selama puluhan tahun, ribuan pendaki melewati lokasi itu. Banyak yang menggunakan Green Boots sebagai patokan arah menuju puncak. Terdengar mengerikan. Namun itulah kenyataan di Everest. Mengapa jasad mereka tidak diturunkan? Karena mengevakuasi satu tubuh dari Death Zone bisa membutuhkan belasan orang, memakan waktu berjam-jam, dan membahayakan nyawa seluruh tim. Bahkan biaya evakuasinya bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu dolar. Karena alasan itulah, hingga hari ini masih ada ratusan jasad yang tetap berada di Gunung Everest. Mereka bukan sengaja dilupakan, tetapi gunung itu terlalu berbahaya untuk membawa mereka pulang. Kisah-kisah ini sering membuat orang bertanya, apakah para pendaki itu kejam? Atau justru mereka sedang melakukan satu-satunya pilihan yang mungkin? Di Gunung Everest, batas antara keberanian, rasa kemanusiaan, dan insting untuk bertahan hidup menjadi sangat tipis. Dan mungkin, itulah alasan mengapa gunung tertinggi di dunia ini bukan hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga menguji keputusan paling sulit yang pernah harus diambil manusia,